bahwa telah terjadi kejadian pembunuhan yang menimpa seorang ini ya perempuan asal Grobogan. Dia adalah bekerja call center di sebuah bank swasta nasional di Kota Semarang. Korban adalah RA ya, usia 28 tahun. Dia sudah sudah bekerja di sebuah bank swasta nasional dalam beberapa waktu terakhir. Korban ditemukan meninggal di kosnya pada tanggal 18 Oktober 2024 pada pukul 1 dini hari atau hari Jumat pekan kemarin. Terdapat luka 15 tusukan yang dialami oleh korban karena ditusuk oleh pacarnya sendiri, yakni Muhammad Adi, warga Kota Semarang. Motif Adi melakukan pembunuhan terhadap korban adalah faktor cemburu karena dalihnya Adi saat kemarin rilis di Polrestabes Semarang mengaku dia emosi kepada korban itu ada dua penyebab. Pertama, ketika dia melarang korban untuk berhubungan atau menjalin komunikasi dengan para pria, korban menolak karena korban mengaku atau beralasan tidak ingin dikekang ketika berteman dengan siapapun, termasuk teman pria maupun teman perempuan. Kemudian puncaknya pada tanggal 17 Oktober 2024 atau hari Kamis, si Adi, si Adi menemukan story korban di media sosialnya, tapi mengecualikan akun dari tersangka Adi, sehingga Adi marah karena merasa diabaikan oleh korban. Dia kemudian mendatangi kamar kos korban atau rumah kos korban pada tanggal 17 tengah malam 23.55. Kemudian Adi memanjat ke kami sampaikan pula bahwa ketika korban mendatangi kamar kos, ketika tersangka mendatangi kamar kos korban pada pukul 23.55, kemudian menaiki atau memanjat ke balkon kamar kos di lantai 2 rumah kos tersebut pada pukul 23.57. Kemudian di dalam kamar, di depan pintu kamar korban, si pelaku atau tersangka ini sempat mengetuk pintu. Kemudian korban menanyakan kepada tersangka, ketika itu korban tidak mengetahui bahwa itu tersangka, siapa kayak itu, tetapi tersangka hanya diam saja. Nah, kemudian korban mematikan lampu dan sedikit membuka pintu, dan korban kaget ternyata itu tersangka. Kemudian tersangka memaksa membuka pintu, merangsek ke dalam kamar, lalu melakukan penusukan di bagian perut. Korban otomatis terkapar, kemudian tersangka melakukan penusukan kepada korban sebanyak 13 kali ke area dada. Kemudian korban pingsan, dan sebelum meninggalkan kamar, korban menusuk 1 kali lagi menggunakan pisau sangkur di bagian pinggang kiri korban. Setelah itu tersangka kabur pada pukul 00.0003. Artinya korban hanya membutuhkan waktu sekitar 6 menit untuk melakukan pembunuhan tersebut. Setelah itu tersangka kabur ke daerah Jakarta selama 4 hari sebelum akhirnya tersangka kembali ke Kota Semarang, ke rumah kakaknya di daerah Banyumanik, lalu di situ disergap oleh tim gabungan dari Ditreskrimum Polda Jateng dan tim Resmob Polrestabes Semarang. Tersangka mengaku di depan polisi bahwa dia merasa puas telah membunuh korban karena dia merasa disakiti secara hati dan pikiran. Itu pengakuan dari tersangka. Namun belakangan tersangka juga mengaku menyesal. Penyesalan itu dibuktikan setelah dia kabur dari Jakarta. Dia berpikir dia hidup luntang-lantung di Jakarta selama 4 hari. Dia tidurnya di masjid dan di tempat-tempat umum lainnya. Kemudian dia pulang karena menyesal telah membunuh korban, dan kemudian menyerahkan diri ke polisi pada Selasa tanggal 22 Oktober pukul 4 dini hari. Kemudian dari kejadian ini polisi menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, kurungan penjara paling lama 20 tahun. Begitu rekan Justina. Terima kasih atas laporan dari Anda rekan Iwan Arifianto, wartawan Tribun Jateng. Selamat bertugas kembali. Melengkapi berita ini pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Setelah kejadian kamu kemana? Saya kemarin sempat kabur ke Jakarta. Ke Jakarta. Iya.
Ditangkapnya tadi pagi. Iya, tadi pagi sekitar pukul 4 pagi. Ke Jakarta. Nggak ada tempat tujuan, Pak. Jadi saya tidur di masjid-masjid di pinggir jalan gitu. Di security di klinik kecantikan Baby's Glow Semarang. Ancaman pembunuhan berencana sesuai dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Oke? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.